Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue ya. Oke, gue mau ngucapin selamat sore buat teman-teman. Terima kasih banyak yang udah subscribe ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Oke, di video ini gue mau ngebahas tentang sistem pendingin di motor Ninja RR ya. Karena Ninja RR ini menggunakan sistem radiator berpendingin cairan guys. Ninja RR, Ninja R, Ninja S itu pendinginnya sama ya. Oke, kemarin tuh motor gue sempet air radiator ini sempet muncrat ya, karena ada beberapa kerusakan di bagian sistem pendingin ini ya. Jadi posisinya itu pas lagi di jalan, terus dia keluar dari air radiator itu keluar dari dari penampungan. Dia keluar panas banget tuh airnya. Dan untuk kerusakannya itu gue belum tahu sih, karena ada beberapa komponen yang harus dicek ya. Karena sistem pendingin itu ada beberapa komponen. Komponen pertama si radiatornya sendiri ini ya, si radiator. Terus ada water pump, dan di sini juga ada o-ring. Ketika tiga-tiganya itu salah satu lah, ketika salah satunya itu rusak atau mungkin harus diganti, akibatnya si mesin ini akan panas. Jadi kalau misalkan jalan sekitar 2 kilo itu dia langsung panas ya. Kalau normalnya kan ya stabil gitu kan. Kalau normalnya kan stabil. Tapi kalau misalkan ada kerusakan di sistem pendingin ini, dia akan cepat panas. Dan kebetulan gue ngalamin sendiri kemarin tuh, sekitar bulan kemarin lah. Makanya nih motor jarang keluar ya karena ada kerusakan. Oke, kita bahas satu persatu ya guys. Di sini gue mau bahas ini apa, kerusakannya gitu, kerusakan, terus gejala yang ditimbulkan itu seperti apa nanti bakal gue bahas. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu ke teman-teman, ya bukannya gue sok ngajarin ya, apa gue sok pinter gitu, bukan. Di sini gue pengen kita belajar sama-sama ya, terutama buat teman-teman yang baru pakai Ninja, atau mungkin teman-teman yang pengen beli Ninja tapi belum tahu penyakit Ninja itu kayak gimana gitu kan. Jadi sistem pendingin ini atau radiator ini bekerja, dia tuh airnya tuh naik turun guys. Jadi dari sini, dari radiator ini dia turun ke bawah, dan di sini ada water pump namanya. Water pump ini dia mendorong air ke atas, terus dia keluar dari sini nih, dari selang ini nih, terus dia balik ke radiator lagi ketika mesin itu nyala. Jadi dia tuh berputar ya, naik turun naik turun naik turun, kecuali mesin kita matiin dia akan berhenti ya. Dan untuk kerusakan itu bisa jadi dari sini, dari radiatornya mampet, atau seal water pumpnya bocor, atau o-ringnya ini udah ini ya, udah bocor juga gitu. Jadi ketiga komponen itu kalau rusak, penyebabnya ya sama-sama mesin cepet panas gitu. Dan untuk solusi ya, kalau solusi radiator, misalkan radiator kalian itu mampet, itu dibongkar, dibawa ke tukang servis radiator guys. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen upgrade, bisa diganti ke radiator yang berbahan aluminium itu ya. Tapi misalkan kalian belum ada budget ya, di servis aja dulu gitu. Kalau misalkan nanti udah ada budgetnya, baru diganti, nggak apa-apa. Oke, terus air ini kan dari sini nih turun ya, turun ke sini,
terus ngelewatin water pumpnya ini, dan kerusakan di seal di water pump ini dia kan dalamnya ada seal ya, ada seal, tahu kan ya seal water pump itu. Terus kalau misalkan dia udah bocor, dia akan merubah oli menjadi putih guys. Jadi di sini nih kita bisa lihat di sini nih di kaca ini ya. Di sini tuh akan putih. Jadi si olinya itu akan berubah warna menjadi putih itu. Kalau misalkan bocornya udah parah, sealnya bocor, sealnya udah parah itu. Oli itu kayak apa ya? Kayak kopi susu lah. Jadi putih kental gitu kan. Terus selain ngerubah warna oli, kalau seal water pump bocor, dia akan turun di sini nih, air radiator itu akan turun di sini nih. Di sini ada lubang ya, ada lubang. Terus kalau misalkan seal water pump itu bocor, dia akan netes. Akibatnya air radiator ini berkurang guys. Jadi menimbulkan ya panas juga ya, cepat panas juga karena air radiatornya ini tumpah ke bawah gitu, jadi berkurang. Oke, kita naik ke atas ya guys ya. Oke, dari seal water pump, dari water pumpnya itu, water pump kan mompa air ke atas ya guys ya, mompa air ke atas. Terus si air radiatornya ini naik melalui sini nih, melalui selang ini nih, dari dalam head ini nih, dari dalam head dia keluar melalui selang ini dan kembali lagi ke radiatornya sebagai penampung airnya ya. Nah, nah di sini nih, di head ini nih, di tutup head ini ada semacam o-ring ya, atau seal juga sih disebutnya seal o-ring. Kalau misalkan bocor, kalau misalkan dia udah bocor, yang ditimbulkan ya cepat panas juga gitu kan. Tapi yang lebih ngeri kalau misalkan si o-ring ini bocor, kan air radiator kan kalau bocor kan dia rembes ya. Terus dia kalau misalkan dia rembes, dia akan turun ke ini ke pembakaran guys. Jadi akibatnya motor itu susah hidup karena di dalam pembakaran itu kan ada bahan bakar ya. Kalau misalkan kecampur air kan susah hidup itu, motornya tuh susah hidup. Jadi itu guys ciri-ciri ketiga komponen ini ketiga komponen ini rusak ya. Tapi kalau misalkan kalian ngalamin hal yang sama kayak gua nih, motor nih cepet panas, terus kalau udah panas berlebihan namanya kan overheat ya, dia tuh kan muncrat keluar melalui ini nih, si selang ini nih. Kalau misalkan radiator mampet, kalau dihidupin dia tuh airnya tuh naik muncrat gitu kan, terus dia keluar melalui ini nih, keluar dari sini, terus dia tertampung di sini nih. Ini selang yang dari tadi ya, dari radiator, selang yang dari radiator dia ke sini, terus di sini kan penuh nih, dia akan turun di sini nih, dia akan turun. Ya kalau misalkan teman-teman ngalamin juga, kalau misalkan mau dicek ya dicek semuanya ya, karena penyebab kerusakan ketiga komponen ini menimbulkan penyakit yang sama gitu, menimbulkan penyakit yang sama yaitu cepat panas ya. Tapi kalau di sisi lain ada juga karakternya masing-masing. Kerusakannya itu seperti selain menimbulkan panas, ada juga penyakit lain guys. Contohnya si yang bilang gua tadi nih, water pump ya. Water pump tuh kalau kalau misalkan dia bocor mengakibatkan oli itu putih, jadi berubah warna karena air radiator itu campur ke oli gitu kan. Ketika dia campur,
Terus di dalamnya ada gearbox ya, muter gitu, jadi keaduk jadi putih. Gue kemarin sempet gue ganti juga sih, ya berarti siluet pump udah aman. Yang gue ini sih yang gue apa, yang pasti ya, yang pasti nih si radiatornya ini nih yang mampet gitu. Karena apa, karena pas gue cek, gue hidupin, air radiatornya tuh keluar nyembur gitu. Oke, kita contohin ya guys ya. Ini nyembur nih air radiator gue nih pas dihidupin. Kalau misalkan normal itu begitu motor digeber itu dia akan turun ke bawah guys, tapi kalau ini nyembur. Oke, kita hidupin, kalian bisa lihat ya. Tuh. Oke guys, dia nyembur ya karena si radiator ini mampet gitu. Si radiatornya mampet, jadi ya harus diservis ya. Tapi kalau gue sih udah beli si radiatornya, tadinya mau gue servis, cuman gue pengen upgrade aja ke radiator aluminium gitu. Mungkin teman-teman udah paham ya. Jadi ya itulah kekurangan Ninja RR ini. Ya bukan cuma Ninja RR sih, Ninja R, Ninja SS juga sama ya. Jadi kekurangannya ini tuh kalau radiator yang zaman dulu itu nggak ada ininya guys, nggak ada kipas, radiatornya, jadi nggak ada pendingin tambahan gitu. Oke guys, videonya sampai di sini aja. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.